شيخنا وجميع المؤلفين خصوصا مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbarul azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin nama ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu adalah sembahyang. Sembahyang ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di dalam agama Islam. Sampai kata para sahabat, aku tidak mengetahui satu ibadah yang mana ibadah itu ketika ditinggalkan akan menyebabkan seseorang menjadi kafir melainkan sembahyang. Jadi sembahyang ini sangat penting untuk dilaksanakan. Di antara tanda atau dalil bahwasanya sembahyang ini merupakan ibadah yang sangat penting di dalam agama kita, agama Islam, ialah diulang-ulangnya sembahyang di dalam sehari semalaman, bahkan sampai diulang-ulang sampai 5 kali. Beda halnya lawan puasa, puasanya sekali setahun, haji jika mampu, zakat jika ada harta yang dizakati. Tapi kalau sembahyang ini tiap hari, bahkan diulang-ulang dalam sehari semalaman sampai 5 kali. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan sembahyang maghrib ini dengan berjamaah. Sembahyang berjamaah itu kata Nabi lebih abdal daripada sembahyang sendirian sebanyak 27 derajat. Dari riwayat lain mengatakan 25 derajat. Setelah kita selesai melaksanakan sembahyang berjamaah, kita bisa membaca wirid, berdoa kepada Allah, dan kita bisa bertahan di tempat ini. Kata Nabi, selama seseorang bertahan di tempat sembahyang untuk menunggu-nunggu sembahyang, nah itu hukumnya sama seperti sembahyang, dia mendapatkan pahala sembahyang. La yazalu ahadukum bi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu. Jar Nabi, senantiasa seseorang pada mendapatkan pahala sembahyang selama sembahyang menahan dirinya. Jadi kita di sini amun hendak dapat pahala sembahyang, napa niatnya? Bagaimana di sini hendak melaksanakan sembahyang isya. Selama kita bagaimana di sini menunggu-nunggu sembahyang isya, dapat pahala sembahyang isya. Apalagi kita tambah niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala, nah dapat pahala terus. Ini ngaranya cakanya orang berusaha itu tulak ke pasar mulai kampung, ada yang dibawa, ada yang dijual. Bulik pulang dari pasar ke kampung, ada pulang yang dibawa. Jadi sekali mendayung, nah 2 pulau yang terliwati. Nah ini jadi sekali kita duduk di sini, kita mendapatkan pahala yang banyak. Kayak apa caranya? Dengan banyak berniat yang bagus. Salawat salam semoga serta tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para habaib, syaraib dimanapun mereka berada, yang mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan daripada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas masalah fikih muamalah, yaitu kita membahas tentang masalah sewa menyewa, transaksi sewa menyewa atau disebut juga jasa. Pada pertemuan sebelumnya, nah sudah kita jelaskan bahwasanya sewa menyewa ini disebut akad yang lazim,
Jadi sewa menyewa atau ijarah itu merupakan transaksi yang lazim. Arti yang lazim itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ketika kita sudah melaksanakan transaksi, sudah berakad aku menyewa rumah ini, sudah kita berakad, rumahnya sudah kita terima kunci-kuncinya misalkan, nah itu kada bisa dibatalkan secara sepihak. Baik kita nak membatalkan kada kawa amun orang ada setuju, atau orang hendak membatalkan sewa kada kawa juga kalau kita kada setuju, nah kada kawa. Karena sewa menyewa disebut akad yang lazim. Arti lazim tadi tidak bisa dibatalkan lagi. Nah, tapi kalau kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan sewa, nah itu kawa. Ulun menyewa mobil pian, sudah ulun bayari duitnya misalkan, kuncinya sudah ulun ambil, siap hendak membawa sudah. Sekalian jarpian kada jadi menyewakan mobil, nah aku hendak tak pakai. Ada keluarga aku meninggal di Banjar, aku hendak ke Banjar hari ini juga. Ayo aja orang kada bapak, nah ini kada bapak. Karena sama-sama setuju, pian hendak membatalkan sewa dan ulun setuju aja, nah ini kada bapak. Nah, pembatalan sewa menyewa, pembatalan akad seperti itu disebut di dalam fikih namanya iqalah. Nah, jadi iqalah ngarannya. Membatalkan akad disebut iqalah. Nah, jadi tanpa adanya sebab tadilah sewa menyewa tidak bisa dibatalkan. Nah, tapi kalau ada sebabnya boleh. Sudah berakad, gara-gara ada sebabnya sewa menyewa boleh dibatalkan. Nah, apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya ulun jelaskan di pertemuan sebelumnya, apa? Yang menyewakan atau pemilik barang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi ketika kita memiliki barang yang disewakan, kita sebagai penyedia sewa ada kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai pihak penyedia sewa. Nah, cuman maksud dari kewajiban di sini bukan berarti ketika orang yang menyewakan itu tidak melaksanakannya berdosa, kada. Ketika inya kada melaksanakan, maka orang yang menyewa itu berhak membatalkan sewa. Itu aja maksudnya wajib tadi. Jadi bukan wajib ketika ditinggalkan kada berdosa, bukan itu. Tapi maksud wajib, kewajiban orang yang menyediakan sewa, maksudnya ketika inya kada melaksanakan, orang yang menyewa barangnya itu boleh membatalkan. Napa-napa kewajiban orang yang menyediakan sewa? Satu diantaranya menyerahkan barang yang disewakan agar bisa dipergunakan pihak penyewa dengan sempurna. Nah, maka wajib menyerahkan kuncinya. Misal jika barang yang disewa itu ada kuncinya, misalkan apa ada kuncinya, kendaraan kan, mobil, rumah, kalau ada kuncinya. Ketika kita menyewa sudah berakad, aku sewakan rumah ini kepada engkau selama sebulan dengan bayaran 1 juta misalkan, nah wajib unjuk kuncinya kalau rumah tuh ada kunci. Amun ulun kada mau unjuk kunci, nah maka si orang yang menyewa tadi boleh membatalkan sewanya. Yang kedua, kewajiban orang yang menyewakan barang, ini wajib membersihkan barang yang disewakan setelah selesai melaksanakan akad sewa. Jadi setelah melaksanakan akad sewa, hendak menyewakan toko kah, menyewakan rumah kah, tuh wajib dahulu orang yang menyewakan tuh membersihi, wajib dibersihi dahulu. Bila inya orang yang menyewakan atau kada hakon membersihi, nah maka orang yang menyewa itu boleh kada jadi menyewa. Nah, boleh kada jadi, mun orang setuju aja kada apa-apa kan, kada jadi masalah. Nah, ini maksud wajib itu tadi ya tadi. Seandainya kada dilaksanakan kada berdosa kada sebenarnya, tapi orang yang menyewa berhak atau dibolehkan membatalkan sewa. Ada khiyar ngarannya. Nah, jadi pertama kali itu aja lah membersihi. Amun imbah sudah disewa, imbah diserahkan kada wajib lagi membersihi. Siapa nama membersihi, nama mengganai aja lagi, nama menyewa aja lagi. Nah, apalagi di antara kewajiban orang yang menyewakan barang, di antara kewajibannya lagi ialah, nih mungkin banyak ada tahu kenapa orang yang menyewakan barang itu wajib memperbaiki sesuatu yang rusak dari barang yang disewakan. Menyewakan toko misalkan, menyewakan rumah berapa setahun 15 juta, setahun 10 juta aja misalkan toko atau rumah. Sekalinya ada papannya nang patah, siapa wajib membaiki itu? Orang yang menyewakan wajib membaiki. Nang menyewa kada wajib kada. Jadi nang wajib membaiki, nang berkewajiban untuk membaiki itu adalah orang yang menyewakan. Jendelanya pacul, kacanya pacah. Itu tahu nang membaiki itu orang yang menyewakan, pemilik barang yang menyewakan. Amun inya kada membaiki apa ya apa, amun inya kada membaiki kada apa-apa cuman orang yang menyewa inya boleh membatalkan sewa itu orang
patah papannya misalkan 2 kali tak berusuk sudah. Nah pang kontrakan harga 100.000 sebulan, jadi sesuai harga sesuai kualitasnya kada. Bila kada pur tak berusuk terus patahan papannya kada dibaiki akan orang. Sebenarnya siapa yang wajib membaiki? Nah ampun kontrakan nang menyewa akan. Tapi ketika inya kada akan membaiki, maka orang yang menyewa inya boleh membatalkan sewa ampih menyewa. Nah, cuman jahanak ampih dia di siniannya nang murah, nilai 0,5 juta 1 juta sebulan, jadi ditahani nang 100.000 sebulan biar imbah nu tak berusuk, imbah nu kenyamukan kada apa juga. Nah berarti ini sama-sama setuju kada apa-apa. Nang menyewa akan kada membaiki dan orang yang menyewa setuju-setuju aja kada jadi masalah, kada berdosa. Cuman pada dasarnya dulu nang wajib memperbaiki itu orang nang menyewa akan, itu nang wajib. Nah jadi wajib memperbaiki sesuatu yang rusak dari barang yang disewakan. Ini diantara kewajiban orang yang menyewa akan lah. Nah satu tadi menyerahkan barang ketika sudah dilaksanakan akad sewa menyewa. Yang kedua dibersihkan barangnya, apa-apa yang mengganggu di dalam itu dikeluarkan dulu supaya orang yang menyewa atau kau memakai. Nggak menyewakan rumah di dalam hibak lawan barang-barang seorang, ngalih bener orang guring, ngalih orang berduduk-duduk. Nah ini kada boleh. Arti kada boleh itu maksudnya orang yang menyewa boleh membatalkan sewanya atau kada dibersihinya. Nah yang ketiga kewajiban orang yang menyewakan barang wajib memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah apa narusak di situ? Nah ini tadi sebab-sebab yang membolehkan orang yang menyewa membatalkan sewanya. Sebab pertama yaitu orang yang menyewakan kada melaksanakan kewajibannya. Ada lagi sebab-sebab yang menyebabkan ijarah atau sewa menyewa itu batal secara otomatis. Nah ini pulanglah. Jadi ketika ada terjadi hal-hal yang akan disebutkan di bawah ini, maka sewa menyewa otomatis batal. Kalau tadi kan bila inya si penyewa kada melaksanakan kewajibannya, orang namanya berhak membatalkan. Amunnya kada nak membatalkan sahaja. Bila dibatalkan hanyar batal sewa menyewanya. Ada yang ini pulang bila inya terjadi hal-hal yang disebutkan ini nantinya, maka sewa menyewa otomatis batal sudah. Kenapa? Yaitu hancurnya barang yang disewa pada ijarah ain. Hancur tuh bahasa kita kada rusak lagi, hancur sebagian hancur. Kalau nya rusak tadi kan jendelanya kah pacol, apalagi papannya kah patah, tawingnya kah bungkas, ini rusak karanya. Ada ini hancur sebagian rusak. Nyewa mobil, nyewa rumah saya terbakar misalnya rumahnya. Nah dengan terbakarnya rumah sebagian, hancur sebagian, itu secara otomatis sewa menyewa itu batal sudah. Sampai bayar. Nyewa rumah setahun misalkan berapa? 12 juta. Mbak memakai sebulan saya kebakaran, hancur sebulan 100% terbakar. Nah itu secara otomatis sewa menyewa batal. Berapa bayar? Nang memakai itu aja berapa memakai? Sebulan. Nah sebulan tuh aja nanti bayari. Berapa bayarnya? Ujratul misal juga, si bayaran nang sesuai, nang layak di tempat itu dan di masa itu. Kira-kira rumah yang seperti itu dalam masa mengganai sebulan berapa bayarnya? Oh jar orang 2 juta aja bayari. Nah kada dibayari ke semuanya, walaupun tadi kan menyewanya setahun. Kenapa? Karena barang yang kita sewa sudah hancur langsung. Nah ini apabila sewa menyewa pada ijarah ain. Lalu sudah menjelaskan kan tentang ada ijarah ain, ada ijarah fizimah. Kalau ijarah fizimah itu sewa menyewanya kada batal, cuman orang yang menyediakan sewa wajib mengganti barang yang baru. Contohnya apa? Misalkan ulun datang kepada pian ini menyediakan jasa antar barang misalkan. Untuk mengantar apa beres misalkan ke Banjar. Ulun menyewa, ulun minta pian untuk mengantarkan barasun ke Banjar pakai mobil. Cuman mobilnya mobil apa ulun kada menentukan. Ketika ulun kada menentukan tuh disebut idzarah bizimah. Kalau pian pakai mobil apa misalkan mobil box misalkan sampai di kandangan misalkan mobilnya terbakar rusak sebuahan rusak ada kau dipakai lagi. Nah itu pian wajib menggantikan mobil itu. Cari pulang penggantinya mengantar. Sewa menyewanya kada batal. Sewa menyewanya terus berjalan. Karena ijarahnya ijarah bizimah bang. Ijarah bizimah itu kan apa yang disewa tidak ditentukan. Pakai apa kalian mengantar mobil bukah, mobil truk kada jadi masalah. Yang penting kalau minta baras ini sampai ke Banjar dengan alamat yang sudah ulun tentukan. Masalah diantarakan pakai pesawat kah, pakai helikopter kah kada jadi masalah. Ketika misalkan pian mengantar pakai mobil
Apa misalkan mobil truk tiba-tiba truknya misalkan rusak, nah itu ijarahnya sewa menyewanya kada batal. Cuman pian wajib menggantiakan, cari truk yang lain, entah ditaksiakan kah atau menyewakan mobil yang lain kah, kayak apakah, yang penting sampai. Tapi kalau menyewa dengan sewa ijarah bil ain, menyewa rumah mana nang ini kan sudah ditentukan, tiba-tiba misalkan terbakar, nah itu secara otomatis sewa menyewanya batal sudah. Nah, wajiblah bayar, wajib bayar, sekedar seberapa lamanya menggenai, saya itu aja. Masalah siapa kina bertanggung jawab terhadap barang sewaan yang rusak itu kina ada kina penjelasannya lah. Nyawa mobilnya tabrakan, wajibkah kadakah mengganti, nah itu kina ada penjelasannya. Ini membahas tentang sewa menyewanya batalkah kada hulu. Bila rusak sebagian tadi batal sewa menyewanya dulu. Nah ini pulang ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada masalah sewa menyewa. Apa? Di antaranya sewa menyewa itu tidak batal jika terjadi hal-hal berikut ini. Nah ini ada pulang, apabila hal-hal berikut ini nantinya terjadi di dalam akad sewa menyewa, maka sewa menyewanya tidak batal. Kenapa? Yang pertama, hilang kepemilikan barang yang disewakan dari orang yang menyewakan, seperti dijualnya atau disewakannya. Nah misalkan ulun menyewakan rumah berapa sebulannya atau setahunnya 10 juta, pian siwayai rumah ulun, menyewa rumah ulun tadi berapa setahun, bayarlah misalkan 10 juta, imba pian 2 bulan memakai, ulun jual rumah ulun tadi, anak paruh duit misalkan, ulun jual rumah ulun, maka rumahnya disewakan. Apakah sewa menyewanya itu batal? Jawabannya kada batal, terus saja berlangsung sewa menyewa toh, ganai aja sampai selesai masa sewa. Berapa dia menyewa setahun, ganai aja boleh. Maka sudah dijual kepada orang, nah orang nang manukari rumah ulun tadi itu berhak membatalkan jual beli ketika inya tahu ternyata rumah nang ditukarinya masih disewakan. Nah ini jadi kada merusak siwa yang sudah terjadi. Rumahnya kan sudah disewakan, orang sudah berjalan sebulan misalkan, sedangkan orang menyewa 10 tahun misalkan, lawas harganya habis kan, tiba-tiba ulun jual. Nah sewa menyewanya ini tidak batal, sewa menyewanya terus berjalan, terus aktif, sehingga wajib terus bayar toh berapa nominal yang sudah disepakati bayarannya. Nah cuman bagaimana rumahnya sudah dijual kepada orang lain, orang nama nukari rumah ulun tadi inya boleh membatalkan jual belinya. Oh ada jadi menukari, nah nukar rumah hendak menggenai, sekalinya rumahnya masih disewakan, nah jadi kada jadi aku menukari. Nah ini ulun sebagai orang namanya jual rumah, orang hendak kada jadi menukari itu wajib mensesuai, wajib menghakuni, kada boleh kada hakun. Walaupun sudah ulun sudah berakad, sudah transaksi, sudah maulah surat menyurat misalkan, sudah menyerahkan duit orang, surat menyurat rumah sudah ulun sarahakan misalkan, nah ini tetap kada boleh ulun kada menghakuni orang membatalkan jual beli, orang hendak membatalkan jual beli tadi. Nah jadi yang pertama, sewa menyewa tidak akan batal gara-gara hilangnya kepemilikan barang yang disewakan dari orang yang menyewakan. Orang menyewakan barang, lalu tiba-tiba misalkan apa, barang yang disewakan tadi ulun jual, sewa menyewanya kada batal. Nah apalagi contohnya ulun besi rumah lah misalkan, tahu besi toko ya kan, ulun sewakan berapa setahunnya 10 juta misalkan, lalu ada orang menyewa setahun, imba 3 bulan ulun menyewakan, ulun meninggal, ulun wafat, berarti toko itu lain ampun ulun lagi kan, meninggalkan sudah, karena ingin meninggal dunia aja, jadi dunia nggak ada di bawah ya Allah, lain membawa dunia, termasuk dunia aja ya toko tadi. Lalu toko tadi ampun siapa jadinya? Ampun waris ulun, ya pak waris ulun kena jadinya, ada bisi anak kah misalkan, atau kuitan kah misalkan, atau bini kah, bin sanak kah misalkan, itu ampunnya. Apakah sewa menyewa toko tadi batal? Kada, terus saja berjalan, selesaikan aja berapa tadi menyewa setahun tadi misalkan. Nah sewa menyewanya kada batal, walaupun toko tadi kada ampun ulun lagi berpindah kepemilikan sudah. Nah, gara-gara ulun misalkan wafat. Nah, kenapa mati sewa menyewa kada batal? Karena akad sewa itu berlaku pada manfaat barang. Kan ketika kita menyewa barang, maka manfaat daripada barang itu ampun kita sudah. Menyewa rumah, maka rumah itu pun siapa? Ampun orang lain tetap, lain pun kita, karena kita menyewanya pang. Cuman manfaat daripada rumah itu ampun kita sudah. Anak kita genai kah terserah kita,
karena kita berhak menikmati manfaat atau fasilitas daripada rumah, karena ampun kita sudah manfaatnya kita tukari bang manfaatnya, itu jangan disewa. Aman menukari barangnya lawan barang-barangnya jadi ampun kita, ini kita sewa aja, berarti manfaat daripada barang yang kita sewa itu ampun kita. Jadi ngaran manfaatnya ampun kita, maka anak kita genai kah, anak kita injemakan orang kah, bahkan anak kita siwakan bahasa boleh aja. Kita menyewa toko di berapa ini baca carian, misalkan toko ada nampina murah berapa jar, setahun 5 juta aja kita sewa, kita sewakan pulang ke lain setahun berapa 20 juta, boleh lah, boleh. Kenapa? Karena manfaat daripada toko tadi sudah ampun kita, terserah kita ya lagi anak kita pakai saurang kah, anak kita liatakan aja kah, kita injemakan kah, kita sewakan kah, bahasa asal menyewakan ini masanya jangan lebih daripada masa sewa kita. Seorang menyewa setahun aja toko disewakan ke orang 2 tahun lebihan, ini karena kan kedesah jadinya. Jadi kalau kita menyewa setahun kita sewakan per bulan, misalkan nyewa kontrakan berapa sebulannya, orang mau kontrakan 200.000, kalau setahunan berapa misalkan 2 juta aja kita sewa 2 juta setahun, lalu kita sewakan orang per bulan sebulannya 200.000 atau 300.000 kan berhujung jadinya nih. Nah berhujung nggak ada apa-apa, boleh aja, karena kita manfaat daripada barang sewaan itu tadi sudah ampun kita. Sehingga ketika barang yang kita sewa itu dijual orang pada jadi masalah, karena nak ampun kita tuh manfaatnya aja bang, barangnya tetap ya ampun orang kan, barangnya ampun orang masih dijual orang, kita tetap berhak masih menikmati fasilitas atau manfaat daripada barang yang kita sewa. Nah karena akad sewa tadi berlaku pada manfaat barang bukan pada barangnya. Kalau barangnya dijual orang nggak ada apa-apa. Dan orang yang menyewa tadi berhak menggunakan barang yang dia sewa sampai selesai masa sewanya. Dan pembeli dibolehkan khiyar, boleh kada jadi ketika dia tidak tahu bahwa barang yang dibeli sudah disewakan. Orang kada tahu bahwasanya rumah yang orang tukar ini saya masih disewakan orang untuk kare, pas hendak menggenai ada orang sudah di dalam menggenai. Jadi orang berpada kami menyewa rumah ini setahun. Nah hanya saja tahu bahwasanya rumah yang orang tukari tadi ternyata masih disewakan. Dengan demikian orang boleh hendak membatalkan jual belinya. Kalau orang hendak meneruskan jual beli kada apa-apa juga, tapi kalau hendak membatalkan boleh. Nah lalu ulang, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang nang disewakan, nang bertanggung jawab. Kalau tadi kan nang wajib membaiki. Nah wajib membaiki yaitu orang nang menyewakannya itu wajib membaiki. Seandainya menyewakan rumah kan tiba-tiba rusak misalkan, nah yang menyewakan itu wajib membaiki tadi. Nah lalu secara hukum siapa yang wajib bertanggung jawab terhadap kerusakan barang sewaan? Misalkan kita menyewa mobil, misalkan tiba-tiba di tengah jalan bannya kah pecah, bannya kah miris, atau tagipak kah ada yang limbab misalkan. Nah ini siapa yang wajib membaiki? Kita nama makai kah atau ampun mobil karena menyewakan wajib membaiki? Nah jadi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang sewaan. Nah, buruh ini perang, seandainya orang menyewa buruh untuk melakukan sesuatu, buruh dan tukang atau siapapun yang disewa untuk melakukan sesuatu. Buruh kan misalkan disewa untuk mengangkat barang, tiba-tiba kalapasan pecah hintal orang misalkan, atau tukang minta ulahakan kursi sekalinya napa misalkan pas manatak kayunya patah kayu orang misalkan, atau pakonya tagipai paksa mengganti nya tukangnya bilanya betukangan pako tagipai paksa mengganti nya kada mengganti kada komo makwe jadi paksa ganti pako nah hanyar catok bahasa kada berganti diletakan aja kada lagi mencatok mengganti duitnya bang siapa? Nah jadi seorang buruh yang diupah untuk mengangkatkan barang atau seorang tukang yang disuruh untuk melakukan sesuatu misalkan, termasuk tukang jahit juga kan, kita unjuki kain hendak minta tatakan pakaian. Nah buruh atau tukang atau siapapun yang disewa untuk melakukan sesuatu maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya itu kecuali karena kelalaiannya. Nah ini seandainya rusak ini kada bertanggung jawab apabila kerusakan itu bukan disebabkan kelalaiannya, tapi amun disebabkan kelalaiannya wajib mengganti.
wajib mengganti. Gara-gara kelalaian seorang ngatak-ngatak kayu ukur kada pas ukurannya, ganti pulang, habisan kayu orang menghitung 100 bilah cukup aja, misalkan tihang sidin berapa 120 kada mayu karena kada bawa ukuran. Nah ini ngarannya kelalaian seorang. Kenapa mati barang-barang tatak? Nah wajib mengganti. Tapi amunnya bukan karena kelalaian seorang, buah hintalo misalkan tiba-tiba napa misalkan hintalonya pacar seorangan, atau kita dasar tedangsar, kita sudah hati-hati misalkan tiba-tiba tedangsar bukan karena kelalaian kita, nah ini kada wajib mengganti. Nah jadi tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya itu kecuali karena kelalaiannya. Nah demikian juga penjaga toko dan seumpamanya tidak wajib mengganti barang yang dicuri orang. Kita jadi satpam kah misalkan, atau kita jadi penjaga toko kah misalkan, tiba-tiba ada maling, ada perampok nama ambil barang di tempat itu secara fikih kada wajib mengganti. Kada wajib penjaga toko atau si satpam itu mengganti kecuali karena kelalaiannya. Nah kelalaiannya orang disuruh menjaga toko sidin guring, nah ini kelalaiannya wajib mengganti. Suruh jaga toko buka dari jam 8, sekalinya sidin dari jam 8 misalkan sampai jam 10 malam, sekalinya hanya datang jam 9 pagi, orang jam 8 sudah buka, pas dicuntan orang barang-barang yang ada di toko. Nah ini wajib mengganti karena kelalaiannya. Nah jadi demikian juga tadi seorang penjaga toko misalkan dan seumpamanya satpamkah apakah itu tidak wajib mengganti barang yang dicuri orang kecuali karena kelalaiannya. Nah termasuk kelalaian apa? Tidur, teguringan. Nah atau misalkan tidak menjalankan tugasnya, disuruh besep misalkan dari jam 6 sore sampai jam 10 ternyata datang terlambat. Nah ini kan kada melaksanakan tugas, tiba-tiba hilang, wajib mengganti. Nah, termasuk juga tadi apa? Terlambat datang. Nah itu kada wajib mengganti. Jadi secara fikih itu kada wajib mengganti. Seandainya ada hilang atau apa, karena bukan kelalaianinya. Amun karena kelalaianinya, nah ini wajib menggantilah. Jadi secara fikih sebenarnya kada wajib mengganti. Palingan kita yang bermasalah secara negara, misalkan secara negara apa jaga pom misalkan ya, kalau duitnya kalau bilanya kali cukup wajib mengganti kalau ujar aja bang. Nah itu seandainya kada mengganti secara fikih, secara agama kada berdosa. Amun yang hilang itu bukan karena kelalaiannya. Cuman palingan yang jadi masalah kita kalau seandainya dilaporkan orang, kita tertangkap dianggap bersalah secara hukum negara. Nah itu mungkin aja lah secara hukum negara. Tapi secara fikih itu kada salah. Nah secara fikih itu kada salah. Ada wajib mengganti itu. Amunnya mengganti bagus lagi kan, pahala sedekah tuh jadinya. Nah orang yang menyewa seumpama mobil, misalkan pulang, tapi menyewa beserta supirnya, perintal mobil, tapi lawan supir-supirnya misalkan. Nah siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan? Nah maka supir itulah yang akan ditanya jika ada kerusakan pada mobil itu. Ini yang ditanya. Maksud ditanya nih apa? Ini taranjani karena kelalaian inya kah atau kelalaian orang kah? Namun kelalaian inya laju benar misalkan, nah supir wajib mengganti rugi itu. Motor orang rusak misalkan, atau bukan karena kelalaian inya, tapi memang karena ada orang yang meranjang kita. Nah ini kada wajib mengganti. Ini apabila menyewa mobil misalkan lawan supir-supirnya, jadi nyaman menyewa mobil itu lawan supirnya, kita kada bertanggung jawab atas kerusakan apakah, baik kerusakan itu karena kelalaian supir atau karena kelalaian orang lain, bukan karena kelalaian supir, kada wajib mengganti. Tapi bilanya kada lawan supirnya, nah ini nang tangalih sedikit. Nah jadi orang yang menyewa seumpama mobil misalkan beserta supirnya, maka supir itulah yang akan ditanya jika ada kerusakan pada mobil itu, dan dia akan mengganti jika rusaknya karena kelalaiannya. Orang yang menyewa seumpama mobil saja tidak beserta supirnya, nah ini tidak bertanggung jawab juga atas kerusakan barang yang disewanya tadi, kecuali karena kelalaiannya. Nah ini samalah menyewa mobil tapi kada lawan supirnya, tiba-tiba mobilnya rusak, amun karena kelalaian kita wajib mengganti karena kita menyewa. Amunnya kita menyewa lawan supirnya, amun gara-gara kelalaian supir mengganti. Tapi bilanya rusaknya bukan karena kelalaian kita, nih kada wajib mengganti. Napa contoh kelalaian seorang supir misalkan ketika menyewa mobil. Nah ini diantaranya
macam-macam kelalaian yang mewajibkan mengganti barang sewaan yang rusak. Kita menyewa mobil, menyewa rumah, bilanya kita rusak barang yang kita sewa tadi karena kelalaian kita wajib mengganti. Apa contohnya kelalaian? Nah, ini diantaranya kelalaian dalam bahasa Arab disebut ta'adi. Nah, apa bahasa kita ta'adi? Nah, ini bahasa kita kelewatan batas. Ya, apa contohnya? Seperti merusak dengan sengaja. Nah, ini wajib mengganti. Bisa dirusak dengan sengaja juga wajib mengganti. Mobil misalkan misalnya ada yang dicatok, ada yang dipatah, spionnya kah, satangnya kah misalkan ditatak. Nah, ini wajib mengganti. Nah, apalagi seperti membawa kendaraan sewaan melewati batas yang telah disepakati. Nyawa mobil bapak menyewa anak ke Banjar, saya sampai ke Papalangkas itu misalkan, sampai ke manakah, ini kan melebihi batas yang sudah disepakati. Nyawa mobil bapak anak ke Amuntai, soalnya sampai ke Tanjung-Tanjung situ misalkan. Nah, ini ternyata setelah dibawa sampai ke Tanjung rusak, wajib mengganti. Entah rusaknya nang gara-gara seorang meranjahakan atau orang meranjah kita, wajib mengganti. Kenapa? Itu termasuk lalai sudah, karena melampaui batas yang sudah disepakati. Termasuk juga kita menyewa seharian semalaman, berapa? 300.000 sekalinya lebih pada seharian semalaman tiba-tiba rusak. Apa misalkan bekukus, apanya kan misalkan air radiatornya karing misalkan bekukus, panas benar meledak misalkan. Nah, ini wajib mengganti. Walaupun kan rusaknya tadi bukan karena kelalaiannya bekukus orang, tapi gara-gara sudah melebihi batas masa nang sewaan, menyewa seharian semalaman, seorang membawa lebih daripada itu, wajib mengganti. Termasuk dianggap lalai. Dan seperti lagi mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batas normal. Nah, ini termasuk dianggap lalai juga lah. Mobil misalkan orang normalnya di jalan seperti itu misalkan, karena bukan di jalan tol berapa misalkan 80, paling laju 100, sedin bawa mobil 140 misalkan, tiba-tiba ada kerusakan apalagi berenjah. Nah, ini wajib mengganti. Atau seorang laju nang merenjah orang, kada kita kada merenjah, orang merenjah mulai pinggir misalkan, tapi kita karena sudah dianggap lalai membawa mobil melebihi batas normal, ini sudah dianggap lalai, sehingga apa terjadi kerusakan di situ, wajib mengganti. Nah, jadi termasuk kelalaian juga mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi batasan normal. Membawa di jalan tol normalnya orang berapa? 160 misalkan, 140 masih normal, tapi bila sudah 200 kecepatannya itu sudah melebihi kadar normal lagi, tiba-tiba rusak, bannya pecah, terguling misalkan, hancur beradaan motornya. Nah, ini wajib mengganti. Di antara bentuk kelalaian lagi ialah ngarannya ihmal wa taksir. Dalam bahasa Arab disebut ihmal wa taksir. Nah, ini maksud ihmal wa taksir ini kelalaian di dalam menjaganya. Ada tadi kan lalai di dalam mempergunakan, laju benar misalkan, atau dirusak dengan sengaja. Nah, ini kelalaian berikutnya ini lalai di dalam menjaga, di dalam merawatnya. Nah, apa contohnya? Seperti menyewa mobil selama setahun, dan selama setahun itu tidak pernah menyalakannya, ada pernah dihidupi, kemudian mobilnya rusak, maka wajib mengganti. Padahal kada dipakai, karena napa normalnya misalkan mobil itu harus dihidupi paling lambat misalkan seminggu sekali. Bila ada rusak akinya kah, apanya kah rusak, olinya kah misalkan jadi likat, jadinya jadi beku misalkan, pada pernah dihidupi. Soalnya seorang menyewa mobil setahun kada pernah dihidupi, rusak, wajib mengganti karena lalai di dalam menjaganya, di dalam merawatnya. Nah, ini wajib bila kita menyewa barang, wajib menjaga barang orang. Tapi seandainya rusak barang itu, kita kada wajib mengganti kalau kerusakannya bukan karena kelalaian kita. Amunnya karena kelalaian kita, wajib mengganti. Nah, termasuk dianggap lalai juga tadi menyewa mobil misalkan setahun kada pernah dihidupi, tiba-tiba rusak akinya kah, apanya kah misalkan, kada mau starter lagi misalkan. Nah, ini wajib menggantikannya, termasuk dianggap lalai. Itu namanya lalai di dalam menjaga atau merawat mobilnya. Nah, jadi seperti menyewa mobil selama setahun, dan selama setahun itu tidak pernah menyalakannya, kemudian mobilnya rusak, maka wajib mengganti. Nah, apalagi dan seperti tidak melawan ketika ada orang yang ingin merusak atau mencuri padahal dia mampu melawannya. Nah, ini termasuk lalai juga lah. Kita menyewa mobil misalkan, atau menyewa napak, atau kita jaga toko, tiba-tiba ada pencuri, satu orang aja kita berdua
seandainya kita melawan, kamu melawan, saya diletakkan. Nah ini termasuk lalai juga. Berapa juta duit hilang di situ, atau barang di situ aja pengganti, atau mobil yang kita sewa tadi hilang dicuri orang, seandainya kita melawan wane mampu, karena orang kada bisa senjata, nang datang berdua aja, kita dalam mobil berenam, kita ada senjata misalkan, tapi dasar anak meletakkan, arah aja kada mobil ku juga. Ya itu aja biasanya kita, amun kada amun seorang ada tapi sayang kada ya kada. Nah ampunnya tohok menyayangi kendaraan aja bila hendak dihidupi besok kan disalinggar dah loh. Kedua ini mah hidupi langsung menyayangi aki. Soalnya ada nang orang minjam asal-asalan membawa. Nah itu biasanya. Nah asal-asalan kada diinjami ngalih, diinjami tambah ngalih seorang apa barang seorang rusak ya kan. Seorang tohok menukar berhutang-hutang ya. Nah biasakan dalam sebubuhannya pinjam orang kada soal pulang, kada dijaga orang pulang. Ulun suhabian ada kawan pinjam kendaraan ulun nya minjam bepada bulik ketumat kena diantarakan ya, minjam rasanya pagi sa kok, sore kada datang, malam kada datang, di HP orangnya di anu aja kena seteman lagi ya, sekalinya sudah beberapa hari sakanya disandakannya kendaraan ulun imbah menyelulan apa mencari untung, sekalinya menyandakan kada jauh lawan tempat ulun kan bagaimana di pondok, jadi menyandakan rupanya apa kada jauh lawan pondok, jadi melihat ada nama lihat kendaraan pian di anu aja biasa kayak lagi dicari alhamdulillah dapat aja. Nah itu tuh nang ngalih ya kan, ada nang jauh menyandakan bakarina. Nah itu kira kita insya Allah ada pembahasan masalah sanda menyanda lah, yang sanda menyanda barangnya boleh kada dipakai, insya Allah kita ada aja sampai babnya. Nah jadi diantara bentuk kelalaian tadi ialah lalai di dalam menjaganya. Nah, seperti tadi tidak melawan ketika ada orang yang ingin merusak atau mencuri padahal dia mampu melawannya, rusak hilang barang orang wajib mengganti. Dan seperti timbul misalkan percikan api kecil di kendaraan dan dibiarkan sampai apinya membesar, menyewa mobil orang tiba-tiba misalkan ada timbul api halus saja, seandainya dipajahi nyaman aja majahi pajahan, ada ini diletakkan arah aja kada munku juga, nah ini wajib mengganti. Atau menyewa rumah misalkan tiba-tiba keluar api di kabel kah, di mana kah, dicolokan listrik kah, misalkan apinya kecil, toko pilon tangan gen misalkan, apinya pajah aja, catok lon kupiah gen, apinya pajah aja, karena halus saja apinya kada kupiahnya pembakar amat sang ada, apinya aja halus masih ada ini diletakkan sampai api membesar sampai sebuah rumah terbakar, wajib mengganti itu, karena lalai di dalam menjaga, nah lalai di dalam memelihara barang nang inya sewa. Nah jadi seperti timbul percikan api kecil di kendaraan dan dibiarkan sampai apinya membesar. Nah jadi kalau kita sebagai orang yang menyewakan barang tiba-tiba ada kerusakan, itu perlu ditanya, diinterogasi dulu orangnya, rusaknya ini kira-kira gara-gara apa. Nah rusak ini gara-gara apa, amun rusaknya gara-gara lalaian orang kita boleh minta ganti rugi kan secara agama nih, tapi kalau rusaknya bukan karena kelalaian orang, secara agama kada boleh minta ganti rugi. Nah secara agama kada boleh minta ganti rugi, cuman yang jadi masalah kena imba ditakunin apa ikam nih mobil kecelakaan laju benar kamu membawa kada jadinya bepada kada laju, nyatanya bepada kada laju, kita menduganya ini dasar laju sesuai aja ciri-ciri kerusakannya mobil. Nah ini kita bagaimana, kan kita mengarasi jar kita ikam laju kalau bawa mobil nih lebih daripada batas normal kecepatannya, kita menyambat orang laju tuh supaya kita dapat duit nenggasan gantian mobil kan, orang supaya wajib mengganti, orang kada akan mengakui bahwa kada laju supaya orang kada mengganti. Nah itu kina insya Allah ada penjelasannya lah bagaimana caranya menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara orang yang menyewakan bepada mengklaim bahwasanya jangan menyewakan ikam misalkan lalai kalau di dalam menjaganya, jar orang menyewa aku kada lalai. Nah itu kina kayak apa caranya, kayak apa cara menanggapinya. Nah insyaallah kina akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Cukup sampai sekian dulu, mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah laku dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita beratan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadirin safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa qina bit taqwa jami'an wa salafiyya bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.